Pondok Pesantren Miftahul Huda yang lebih terkenal dengan nama Pondok Ngroto berdiri di areal tanah seluas 1,9 hektar di Desa Ngroto, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah pada tahun 1975 silam. Kini Pondok Pesantren Ngroto telah mendidik ribuan santri dari berbagai wilayah, terutama dari luar Jawa yang diasuh oleh Kiai Haji Munir Abdullah. Pondok Pesantren Miftahul Huda Ngroto memiliki berbagai macam program pendidikan untuk santri, diantaranya tahfiz Al-Quran, salat duha berjamaah, musyawarah ma'hadiyah, naksul maksail, diskusi ilmiah, hadroh atau rebana, pengembangan berbagai olahraga, bahasa asing, kaligrafi, dan yang paling banyak diminati oleh santri yakni keterampilan wirausaha. Sementara itu, fasilitas yang dimiliki antara lain asrama santri, gedung sekolah, ruang guru dan staf, lab komputer, pos kesehatan, musola dan masjid, perpustakaan, koperasi pesantren, dan juga lab bahasa. Yang menjadi ciri khas setiap pondok pesantren adalah tafsir Al-Quran dan mengkaji kitab kuning. Di Pondok Pesantren Ngroto, para santri diwajibkan ikut dan harus bisa mempelajari kitab kuning. Setiap pagi mereka sudah berkumpul di sebuah aula untuk ikut mengkaji kitab kuning yang dipimpin oleh pengasuh pondok. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah. وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. Sementara itu, bagi santri putri dipisahkan dari gedung santri putra. Iwan Batra, salah satu santri Pondok Pesantren Ngroto yang sudah mengenyam pendidikan selama 5 tahun mengaku selalu menyibukkan diri dengan mengikuti berbagai macam kegiatan mulai dari tafsir Al-Quran, belajar kitab kuning, dan kegiatan sholat duha, sholat berjamaah yang wajib diikuti mulai pagi hingga malam hari, dan sholat berjamaah yang wajib diikuti dalam 5 waktu. Meski demikian, ia mengaku sangat senang bisa menyerap ilmu lebih banyak dari para pengasuh. Sudah 5 tahun berjalan. Untuk aktivitasnya? Untuk aktivitasnya mungkin sekolah ada KPM sekolah yang ngajinya sore sama malam, dan selain itu ada kegiatan kewajiban seperti jamaah sholat dan rutinan malam Jumat. Seperti tadi kegiatan apa yang dilakukan? Tadi mengaji di KPM pagi. Kitab kuning itu sempat mempelajari kitab kuning itu? Oh iya. Mungkin di sini ada mungkin nahwu shorof, mungkin ada tafsir, hadis dan lain sebagainya. Ini ya, mungkin menanggapi terkait adanya isu-isu yang mungkin berkaitan Mungkin untuk santri sendiri tetap siaga dan tetap berada di pondok, jangan mudah untuk menanggapi hoak-hoak yang menyebar di sekitar. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah. Lutfi Al-Hakim, Kepala Pondok Pesantren Miftahul Huda Ngroto menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan aturan ketat bagi para santri agar tetap fokus dalam mendalami ilmu agama. Penanaman ilmu agama adalah paling utama dalam pendidikan di pondok pesantren, sehingga para santri tidak mudah terpengaruh dengan adanya isu radikal yang meresahkan umat Islam. Para pengasuh Pondok Pesantren Ngroto juga selalu memberikan pemahaman tentang arti radikalisme setiap hari. Para santri juga diberikan pelajaran di luar pendidikan agama sesuai dengan jenjang pendidikan yang kini mereka tempuh. في حماك
غايتي رضاك والقلب في يقين يحيا على هداك ذو الجلال في علاه ما لنا سواك. Ya, untuk keseharian aktivitas santri itu dimulai dari pembacaan tarhim sebelum menjelang subuh, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan jamaah sholat subuh secara berjamaah sampai pada kegiatan sholat duha. Setelah itu santri diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan, baik itu di SMP ataupun di SMK Miftahul Huda. Setelah itu, setelah duhur, santri kami berikan waktu untuk istirahat sampai pada asar, dilanjutkan sholat asar. Setelah itu ada pengajian Al-Quran setelah asar, kemudian dilanjutkan dengan rangkaian sholat maghrib sampai pada setelah isya. Kemudian setelah isya dilanjutkan dengan pembelajaran jam kedua, kemudian ditutup dengan jam 11 dilaksanakan qiyamul lail. Setelah itu istirahat sampai menjelang tarhim lagi. Mungkin upaya dari pondok pesantren sendiri untuk mengantisipasi adanya radikalisme yang kini sudah. Ya. Jadi untuk radikalisme sebetulnya kita tidak bisa mengaitkan dengan agama, karena radikalisme itu sebetulnya adalah pemahaman agama yang salah, bagaimana dia itu mempelajari dan juga mengamalkan agama dengan cara yang salah atau radikal, kemudian juga dengan cara untuk mengkafirkan orang lain dan juga dengan cara tidak bisa menghargai pendapat orang lain. Untuk santri sendiri mungkin selain di aktivitas mengaji dan lain mungkin ada kegiatan lain. Di santri sendiri, untuk selain kegiatan-kegiatan keagamaan pondok pesantren, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kami juga setiap kegiatan nasional, baik itu 17 Agustus, kemudian Hari Santri dan hari-hari besar nasional, kami selalu mengadakan kegiatan-kegiatan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan santri. Tadi yang dilakukan kegiatan-kegiatan apa saja? Ya. Untuk kegiatan yang ada di pondok itu ada pengajian Al-Quran, kemudian pengajian kitab-kitab kuning, baik itu mulai dari pengajian tauhid, kemudian pengajian nahwu shorof, dan juga pengenalan terkait dengan kitab-kitab salaf yang nanti untuk bekal santri menuju kehidupan selanjutnya di masyarakat. Selain memberikan bekal ilmu keagamaan, pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda berusaha membangkitkan semangat para santri kembali dengan melatih berbagai keterampilan dan kewirausahaan, salah satunya keterampilan tata busana. Program keterampilan ini sempat terhenti selama setahun dan berjalan kembali pada tahun lalu akibat pandemi yang berkepanjangan. Eka Prasetyaning Adi, Kepala Sekolah SMKI Miftahul Huda Ngroto, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah mengaku program tata busana ini telah dimulai sejak 3 tahun lalu. Namun karena terdampak kasus pandemi COVID-19, kegiatan ini dihentikan untuk sementara waktu. Eka menambahkan, seluruh bahan yang digunakan para santri untuk membuat pakaian adalah murni dari pihak sekolah. غايتي رضاك والقلب في يقين يحيا على هداك ذو الجلال في علاه ما لنا سواك. Kalau kami Bapak, karena kami ada jurusan tata busana, kami bekali dengan keterampilan menjahit, juga desain custom made. Jadi kami berikan anak keterampilan untuk yang pertama untuk menjahitnya, kemudian kita juga keterampilan untuk menjualnya lewat mata pelajaran kewirausahaan. Untuk bahan-bahan itu disediakan dari pihak? Iya, kalau bahan kita sediakan dari sekolah, jadi anak dengan leluasa hanya untuk prakteknya Bapak. Butuh waktu berapa untuk pengajian? Kalau untuk desain koko kami 1 minggu insya Allah sudah jadi. Ini alasan untuk memberikan keterampilan anak-anak sendiri apa? Atau untuk pondok sendiri kan biasanya untuk kegiatan mengaji. Iya, karena ya itu Pak, jadi kita berikan bekal dasar keagamaan sudah dari pondok pesantren, sehingga kami juga ingin ketika anak itu keluar dari pondok pesantren, anak punya keterampilan. Jadi ketika anak itu keluar dari pondok, anak sudah punya bekal untuk hidup bermasyarakat. Jadi mungkin bisa bekerja sama juga. Iya, bisa bekerja sama untuk masuk ke perusahaan-perusahaan
dalam bidang jahit. Untuk pakaian sendiri di pasar ini? Kalau untuk pakaian, kami masih dalam lingkup pondok pesantren, Pak. Untuk pakaian santri di pondok pesantren Miftahul Huda Ngeroto. Untuk koko, rencana ke depan kami akan kami pasarkan melalui online ke seluruh wilayah Indonesia. Sudah berapa lama? Kalau untuk pakaian ini kami mulai merintis 1 tahun ini. Selain menggunakan bahan kain baru, proses pembuatan pakaian ini juga memanfaatkan bahan-bahan lain dari kain limbah. Kain limbah ini bisa dimanfaatkan untuk membuat pernak-pernik atau hiasan dalam pakaian dan hasilnya sungguh luar biasa. Selain keterampilan tata busana, para santri juga dibekali pelajaran kewirausahaan untuk bisa mengatur proses pemasaran. Untuk saat ini, sebanyak 87 santriwati telah mahir dalam proses pembuatan berbagai macam pakaian seperti seragam sekolah, pakaian gamis, dan koko. Hasmiatun Unsa, salah satu santriwati yang telah mengikuti program keterampilan tata busana sejak setahun lalu, mengaku sangat terbantu dengan adanya pendidikan keterampilan yang diberikan pihak sekolah. Untuk menyelesaikan satu pakaian gamis atau seragam sekolah membutuhkan waktu 3 hingga 7 hari. Seluruh hasil menjahit dipasarkan melalui koperasi pondok pesantren dan online. Hasil dari menjahit mereka kumpulkan untuk biaya sekolah dan meringankan beban orang tua. ما لنا سواه هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه القادر الحليم الغافر الرحيم. Sudah berapa lama belajar? 3 tahun. Belajarnya apa sih? Udah buat kebaya, blus, alasan, gamis, sama rok. Berarti semua harus bisa menguasai. Iya. Untuk bahan-bahan gimana? Dari sekolah atau beli? Dari sekolahan, biasanya juga beli sendiri, cuma biasanya sudah disediain sama sekolahan. Itu proses berapa lama pembuatan kebaya? Bisa sampai 2 hari, 3 hari, tergantung jamnya juga. Ada kesulitan nggak atau kendala? Ya kalau kesulitan pasti ada, cuma ya baru belajar jadinya buat pelajaran aja gitu. Terus untuk penjualannya kemana? Kalau penjualan ini belum pernah, cuma yang kemarin-kemarin. Ini kedepannya mau jual, cuma dengan cara online atau gimana belum tahu. Jadi harapannya nanti kalau sudah mahir jual sini untuk biaya sekolah sendiri gitu. Iya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. Sebelum pakaian dipotong dan dijahit, terlebih dahulu diberi motif dan pewarna alami, yakni dengan membuat batik alami dari daun jati. Proses pembuatan batik alami pun tidak menggunakan bahan kimia dan hanya menggunakan beberapa daun-daunan yang bisa digunakan untuk memberikan warna. Daun jati dan daun pewarna alami direndam dan kemudian dilipat lalu dibungkus beberapa jam agar warna daun menempel di kain. Setelah itu kain dijemur dan setelah kering siap digunakan untuk didesain pakaian. Pesanan pakaian terbanyak untuk saat ini adalah seragam sekolah untuk santri. Sementara untuk pakaian gamis dan koko banyak dipesan sebagian orang tua murid dan harganya pun bervariasi. Sangat terjangkau mulai dari 200 hingga 500 ribu rupiah tergantung kerumitan dalam pembuatan pakaian. Diharapkan dengan adanya bekal keterampilan dari pondok pesantren, seluruh alumni Ponpes Miftahul Huda Ngeroto Kecamatan Gubuk Grobogan bisa membuka usaha sendiri di rumah. Dari Grobogan, Rustama Nusantara, Tim AE News melaporkan. سبحانه العظيم.